Semangat pagi, bertemu kembali dengan saya Bambang Prakuso, trainer utama Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping. Mind mapping adalah pelajaran yang sangat penting yang tidak diajarkan dan tidak digunakan sebagai alat belajar dan mengajar di Indonesia. Berbeda halnya dengan di Singapura dan di Thailand, mind mapping adalah sebuah pelajaran wajib yang harus digunakan oleh para guru dan siswa. Mind mapping adalah salah satu bagian dari pelajaran super speed reading atau membaca sangat cepat. Dengan mind mapping, Singapura berhasil menjadi pemegang skor PISA tertinggi di ASEAN. Sedangkan Indonesia terendah di ASEAN, bahkan nomor 3 terendah di dunia. Thailand dengan menggunakan mind mapping berhasil meningkatkan minat bacanya. Dulu Thailand adalah negara nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Indonesia nomor 60. Thailand melakukan perubahan dengan cara: satu, mewajibkan setiap siswa membaca 5 buku sebelum mereka lulus. Yang kedua, mereka mewajibkan mind mapping. Apa yang terjadi? Thailand mampu membaca 5 buku per tahun, Indonesia satu pun tidak. Thailand mampu meningkatkan minat bacanya 65,1%, Indonesia 0,001%. Hanya kuncinya dengan mind mapping. Di Indonesia, mind mapping hampir tidak dikenal oleh siswa, bahkan guru. Jikapun mengenal, mereka hanya menggunakannya secara pribadi, tapi tidak menjadi kewajiban bagi satu sekolah. Katanya, kurikulum 2013 menggunakan mind mapping. Namun, kalau kita perhatikan, yang mereka gunakan bukan mind mapping, tapi peta konsep. Peta konsep berbeda dengan mind mapping. Mind mapping menggunakan otak kanan, sehingga membuat orang lebih suka belajar, lebih fun, lebih indah. Sedangkan peta konsep, selain membosankan, juga tidak menarik dan membuat para pelajar menjadi stres. Kita tidak tahu mengapa mind mapping tidak menjadi kewajiban di sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga skor PISA kita bukan hanya rendah, tapi terus jeblok dari tahun ke tahun. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah suatu peta bagaimana kita menyampaikan ide, gagasan, solusi, dan lain-lain. Dalam bentuk seperti matahari, atau akar pohon, atau batang, cabang, dan ranting pohon. Mind mapping secara individu juga sangat berguna. Salah seorang pengguna mind mapping, warga Singapura, Adam Ho, ketika sekolah dasar sangat nakal, malas, dan bodoh. Sampai dia dikeluarkan oleh sekolah di usia 9 tahun karena tidak pernah bisa berubah. Orang tuanya memasukkan Adam Ho ke beberapa sekolah, sampai akhirnya diterima di sekolah yang mutu pendidikannya terendah di Singapura. Dan di sana pun dia tidak berubah. Sampai akhirnya orang tua Adam Ho menyekolahkan Adam Ho ke sekolah kehidupan. Di sana Adam Ho belajar tentang mind mapping, super memory, speed reading, dan teknik-teknik belajar lainnya. Sehingga ketika dia keluar dari sekolah kehidupan tersebut, dia berhasil berubah. Dia sudah mulai cerdas. Ketika SMP dia mulai aktif dalam organisasi. Begitu juga di SMA dan di perguruan tinggi dia aktif berbisnis. Pada akhirnya dia menjadi termasuk orang paling kaya di dunia. Saya sendiri telah mengajarkan mind mapping pada ribuan atau mungkin belasan ribu para pelajar di banyak kota di Indonesia. Dan yang menarik adalah ada seorang yang setelah belajar mind mapping, dia menjadi juara di sekolahnya. Nah, pada saat saya melakukan pelatihan di daerah, saya sebutkan di daerah Bengkalis, Riau, guru yang siswanya tadi menjadi juara ajak 50 siswanya untuk belajar mind mapping ketika saya mengajar kembali di Bengkalis, Riau. Mind mapping sebenarnya dipakai oleh orang-orang cerdas di zaman dulu, ya, seperti Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, dan banyak lagi orang-orang sukses di dunia. Saya sendiri mempraktikkan mind mapping dalam kehidupan saya, apapun saya mappingkan. Saya baca buku, saya gunakan mind mapping. Saya menulis buku, saya menggunakan mind mapping. Saya ingin berpidato dan presentasi, saya gunakan mind mapping. Saya membuat perencanaan, saya menggunakan mind mapping. Saya bikin proposal atau business plan, saya menggunakan mind mapping. Saya mencari solusi, saya juga menggunakan mind mapping. Nah, karena demikian pentingnya mind mapping, kita patut bertanya mengapa di Indonesia tidak diajarkan atau tidak diwajibkan. Nah, seharusnya pemerintah mewajibkan mind mapping atau baca cepat. Kalau diwajibkan, pastilah akan dicari pelajarannya. Mereka akan berusaha untuk menerapkannya di sekolah. Tapi kalau tidak diwajibkan, ya pada akhirnya orang tidak mau belajar mind mapping. Ya seperti di Indonesia. Jadi kalau pada akhirnya kita menjadi negara dengan minat baca peserta skor PISA juga kita terendah di dunia, yaitu karena tidak diajarkannya ilmu-ilmu baru atau teknologi belajar terbaru. Kita masih menggunakan metode lama seperti misalnya peta konsep. Ini kan sebetulnya konsep-konsep lama ya yang masih kita terapkan. Nah, oke, jadi mind mapping ini
nanti adalah pelajaran wajib pada saat Anda membaca cepat. Kebetulan di pelajaran baca cepat yang gratis ini tidak diajarkan. Anda kalau mau belajar mind mapping ya Anda harus mengikuti pelatihan berbayarnya. Ini nggak mahal ya. Nah, berikutnya yang perlu disampaikan adalah mind mapping memiliki sifat dan hukum sendiri yang berbeda dengan ketika kita membuat catatan linear. Banyak siswa dan guru-guru yang masih menggunakan catatan linear sehingga mereka enggan untuk melihat catatannya kembali. Beda dengan mind mapping. Kalau mind mapping dibuat, biasanya siswa akan secara sengaja atau tidak sengaja membaca mind mapping itu, kemudian mereka akan mengingat apa yang dipelajari, dan itu akan menjadi permanen karena akan disimpan di otak kecil, di cerebellum kita. Nah, kami menganjurkan kalau Anda adalah siswa, silakan Anda belajar mind mapping ini. Nggak ada ruginya bagi kalian, bahkan akan sangat bermanfaat dan kalian akan memiliki kelebihan dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Nah, bagi para guru, kami sarankan, walaupun pemerintah tidak mewajibkan ini, untuk segera mempelajarinya dan kemudian menerapkannya dalam proses belajar dan mengajar. Karena kami melihat ada satu guru di daerah Tomang, dia satu-satunya guru yang membuat mind mapping dan kemudian membagikan kepada siswa sebelum siswa belajar. Ini jauh membuat mereka menjadi lebih mudah belajar dibandingkan mereka tidak menggunakan mind mapping. Nah, diharapkan muncul guru-guru semacam ini yang mau belajar mind mapping dan kemudian mewajibkan siswa-siswa membuat mind mapping sebelum dan setelah mereka belajar. Dan bagi para karyawan bisa menggunakan mind mapping untuk menangkap ide-ide kreatif, mencari solusi, kemudian bagaimana mereka bisa membaca, meringkas laporan-laporan, bahan bacaan, dan bagaimana mereka bisa presentasi atau pidato dengan menggunakan mind mapping. Untuk karyawan, kami menyebut creative thinking. Untuk guru, kami menyebutkannya mind mapping for teacher. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Silakan Anda bergabung untuk mempelajari mind mapping dan kemudian Anda bisa melakukan pesanan pelatihan di sana. Sebelum Anda mendaftar, kami berharap Anda dapat meminta referral kepada orang yang memperkenalkan pelatihan ini atau website kami kepada Anda. Terima kasih. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.